Jaka Taruna adalah pemuda yang cakap dan banyak memiliki ilmu kanuragan. Ia diangkat menjadi pemimpin pasukan perang dengan sebutan Ki Syekh Benting. Keberanian Ki Syekh Benting diantaranya ketika mengalahkan pasukan Galuh dalam Talagan Gunung Gundul, yaitu peperangan antara Cirebon dan Galuh dan pengusiran Portugis dari Sunda Kelapa oleh pasukan gabungan Demak dan Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Edot, sebuah channel yang menggali tentang budaya dan sejarah sebuah daerah. Pada episode kali ini saya akan mengungkap sebuah cerita di balik nama Desa Bungko yang ada di Kecamatan Kapatakan, Kabupaten Cirebon. Sebelum lanjut, silahkan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Kang Edot, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Mudah-mudahan channelnya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, agar channel ini terus berkembang dan saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video terkait budaya dan sejarah sebuah daerah. Baik, kita mulai saja ceritanya. Awal mula sejarah nama Desa Bungko bermula pada sebuah kisah. Ketika Prabu Brawijaya V memegang tahta, Kerajaan Majapahit tengah dilanda kehancuran yang ditandai dengan Candra Sangkala, sirna larut rataning bumi, sekitar tahun 1478 Masehi atau tahun 1400 Saka. Sejak itu, para kesatria Majapahit banyak yang berkelana mencari kehidupan baru yang lebih aman, antara lain Jaka Tarub Banjaran Sari atau nama lain Raden Jaka Taruna yang berasal dari Blambangan. Di suatu daerah yang dianggapnya aman dan jauh dari Majapahit, ia melakukan tapa brata berhari-hari di bawah pohon bakau atau api-api. Seusai melakukan tapa brata, ia hendak berbuka dengan memakan nasi tumpeng. Saat menikmati nasi tumpeng, datanglah seekor bebek ikut nyocor nasi tumpeng yang ada di hadapannya. Tentu saja Jaka Taruna sangat marah karena merasa terganggu. Terlebih lagi, nasi tumpengnya dimakan bebek. Sambil mengunyah nasi, ia marah-marah menghalau bebek dengan suara "Ho, ho, ho". Karena mulutnya penuh nasi, bebek terus saja nyosor nasi tumpeng tanpa menghiraukan amarah Jaka Taruna. Oleh karena sangat jengkel, bebek itu ditangkapnya lalu dibanting wek hingga sekarat terus mati. Tak lama kemudian datanglah pemilik bebek menemui Jaka Taruna yang menyatakan ketidaksetujuannya dan meminta bebek kesayangannya dihidupkan kembali. Jaka Taruna menjadi bingung. Ia merasa bersalah, namun dirinya tak mungkin dapat memenuhi permintaan untuk menghidupkan bebek yang telah mati. Terjadilah adu mulut antara pemilik bebek dan Jaka Taruna. Pemilik bebek bersikeras agar bebeknya dihidupkan kembali. Siapakah orangnya yang dapat menghidupkan binatang yang sudah mati? Jaka Taruna bertanya dengan nada keras. Akan tetapi pemilik bebek tetap saja menuntut agar bebeknya dihidupkan kembali. Oleh karena merasa kewalahan dan tidak mampu memenuhi tuntutan pemilik bebek, akhirnya Jaka Taruna berkata, "Baiklah, siapapun orangnya yang dapat menghidupkan bebek ini, maka aku akan berguru kepadanya." Dengan sangat tenang, pemilik bebek memegang bebek yang telah mati itu, dan dalam sekejap, bebek tersebut bersuara "wek". Bebek itu hidup kembali dan lari. Merasa dirinya terkalahkan, seketika itu juga tanpa diminta, Jaka Taruna bersumpah, "Sun ngaula ing Gusti ngantia babar kiamat." Tak salah lagi bahwa pemilik bebek itu adalah seorang waliullah yang bernama Sunan Gunung Jati yang sedang menyamar. Adapun bebek itu diciptakannya dari sehelai daun serut. Selanjutnya, Jaka Taruna diterima menjadi muridnya, kemudian diajak ke pusar bumi untuk mendapatkan pelajaran agama Islam. Jaka Taruna adalah pemuda yang cakap dan banyak memiliki ilmu kanuragan. Ia diangkat menjadi pemimpin pasukan perang dengan sebutan Ki Syekh Benting. Keberanian Ki Syekh Benting diantaranya ketika mengalahkan pasukan Galuh dalam Talagan Gunung Gundul, yaitu peperangan antara Cirebon dan Galuh dan pengusiran Portugis dari Sunda Kelapa oleh pasukan gabungan Demak dan Cirebon. Oleh karena Ki Syekh Benting banyak berjasa terhadap pusar bumi, ia diberi kekuasaan di sebelah utara pusar bumi yang diberi nama Bungko. Asal kata Bungko dari kata bungka atau bengkot, artinya daerah pemukiman yang dianggap tua dan telah lama dihuni orang. Sewaktu mendapat kekuasaan di Bungko, Ki Syekh Benting terkenal dengan nama Ki Ageng Payuman.
dan setelah wafat ia dimakamkan di dekat kuburan Sunan Gunung Jati. Desa Bungko sekarang identik dengan nama sebuah kesenian yang bernama Angklung Bungko. Demikianlah cerita di balik nama Desa Bungko versi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Barangkali ada cerita versi lain dari sumber yang berbeda, silahkan komen aja di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.